Yang pertama, saya akan memberikan salam kepada pasien, kemudian saya akan mempersilakan pasien untuk duduk. Selamat pagi. Kita. Ya, silakan duduk, Bu. Baik dok, terima kasih. Kemudian saya akan saling duduk berhadapan dengan pasien, kemudian saya memperhatikan wajah pasien. Kemudian saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi, Bu. Saya Dr. Adyam yang akan menangani Ibu pada hari ini. Kemudian saya akan menanyakan identitas pasien. Nama, umur, dan jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan sosioekonomi pasien. Ibu namanya siapa ya? Rini dok. Rini? Iya. Bu Rini umurnya berapa? 50. 50 tahun ya, Bu? Iya. Bekerja sebagai apa, Bu? Kerjanya sekarang tidak kerja sih dok, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya, iya. Bu, untuk saat ini. Bu Rini, saya konfirmasikan sekali lagi, perempuan ya, Bu? Iya dok. Ya. Kemudian saya akan menanyakan riwayat penyakit pasien mengenai gejala yang berhubungan. Ibu, gejalanya apa ya, Bu? Kenapa saya datang ke sini gitu dok? Iya, Bu. Ya, jadi saya itu apa ya dok, kira-kira ini tuh berat badan saya itu bisa turun dok, bisa. Sekarang sudah turun 9 kilo. Sebelumnya itu kan naik, kemudian tapi sekarang tiba-tiba turun gitu. Kemudian saya juga kencing saya itu banyak dok, jadi sehari itu apalagi malam itu saya sering kencing sampai kebangun-bangun gitu. Terus saya juga haus, sehari bisa minum 2 liter dok. Itu normal nggak ya dok? Terus saya juga cepat lapar sekarang dok, dan badan saya itu lemas terus dok. Berarti sering kencing, sering haus, Iya. Kemudian badan lemas, Iya. Sering makan, Iya. Kemudian berat badan turun 9 kg. Iya betul dok. Ada riwayat penyakit terdahulu nggak, Bu? Seperti hipertensi? Enggak sih dok. Diabetes mellitus? Enggak, no. Oh, enggak pernah ya, Bu. Kemudian pengobatan, apakah Ibu pernah sekarang konsumsi obat? Saya enggak konsumsi obat sih dok, cuma vitamin aja. Ada alergi, Bu? Alergi enggak sih dok. Enggak ada ya. Penyakit keluarga, apakah ada riwayat misalkan hipertensi, diabetes mellitus? Keluarga saya enggak ada hipertensi. Enggak ada ya. Tapi kalau misalnya yang diabetes itu kakek saya toh. Kakek, diabetes mellitus. Iya. Kemudian saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit diabetes mellitus. Ibu, apakah pernah cek lab? Iya dok, barusan saya cek lab, tapi saya lupa dok bawa ini suratnya. Hasilnya. Iya. Tapi ingat Bu hasilnya berapa? Ya untungnya ingat sih dok, kira-kira berapa gitu. Jadi gula darah acak itu kemarin berapa ya? 300 dok. Ya. Kemudian gula darah puasa saya itu tinggi, itu 150. Ya. Kemudian HbA1c nya itu kemarin 7,5. Oke. Saya konfirmasikan sekali lagi ya, Bu. HbA1c nya 7,5. Ya. Gula darah acaknya 300. Ya. Gula darah puasa 150. Ya. Ya. Untuk dengan gejala yang dari tes laboratorium itu bisa kemungkinan Ibu menderita diabetes mellitus. Ya. Tapi bisa ditangani dengan olahraga, Bu. Jadi olahraga yang sesuai dengan pasien diabetes mellitus itu bisa melakukan secara olahraga aerobik seperti jalan santai, jogging, kemudian berenang, bisa juga saya bersepeda. Ini dok, senam joget. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Itu biasanya dilakukan 3-5 kali seminggu ya Bu. Iya. 30-45 menit. Ya. Gitu ya dok. Kemudian juga bisa makan makanan yang seimbang. Makan nasi itu 3 kali sehari. Iya. Jadi dengan porsi yang seimbang. Kemudian pagi, siang, dan malam. Oh, berarti sekarang saya harus ganti jadi nasi merah ya dok? Atau yang nasi merah boleh, nasi
putih boleh, yang penting seimbang ya, 3 kali Oh. sehari. Nanti Ya. kalau misalkan masih merasa lapar, Iya. tadi kan sering lapar ya, Iya. boleh makan snack tapi yang rendah lemak ya, Snacknya. seperti fiber, snack Ya. fiber ya. Kemudian kemudian saya akan menjelaskan tentang pengobatan yang akan saya berikan. Jadi ibu terkena diabetes mellitus, jadi gula darah HbA1c nya kan 7,5, jadi nanti saya resepkan metformin ya bu, Iya. 4 kali 500. Oh. Nanti dikonsumsi sama ibu itu sesudah makan Iya. ya. Kemudian Berarti 500 gram itu satu dosis aja kan, satu pil itu ya. iya. Oke toh. Kemudian nanti saya jelaskan monitoring gula ibu di rumah itu bisa dilakukan 4 kali, Iya. sebelum makan, kemudian sebelum tidur, Iya. sesudah makan 2 jam sesudah makan, Iya. kemudian waktu tidur. Oh. Kemudian waktu tidur ini bisa ibu minta tolong sama keluarga. Iya dok, saya punya anak sih dok, jadi nanti saya suruh anak saya aja. Iya. Kemudian nanti 3 bulan sekali ibu Iya. tes laboratorium untuk cek gula darah ibu, HbA1c, gula darah acak, puasa, seperti itu. Setelah itu nanti saya jadwalkan untuk konseling lagi ke saya. Apa ada pertanyaan bu? Jadi dok, kok misalnya obatnya ini saya lupa gitu dok, kan harusnya kan 4 kali sehari ya dok, tapi saya lupa paginya gitu sama siangnya, jadi saya misalnya tiba-tiba ingat sorenya, gimana ya dok? Nggak apa-apa, minum di sore hari. Oh. Ya. Ini jangan sampai lupa lagi ya bu. Iya. Sudah? Okay. Ya. Kemudian saya akan melakukan cross check kembali ya bu. Iya. Jadi ibu ini terkena diabetes mellitus karena tadi dari pemeriksaan lab ibu gula darah acaknya 150, kemudian gula darah puasanya 300, HbA1c nya 7,5. Hasil konseling hari ini berarti ibu menderita diabetes mellitus. Tapi ibu nggak usah panik, karena nanti saya resepkan obat itu ibu minum secara rutin sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, dan hidup sehat ya bu, olahraga, makan seimbang, seperti itu ya bu. Baik dok, siap. Oke, sudah, makasih ya bu. Ya, terima kasih dok. Ya.